Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Malik dari Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat ilahinya lah kita masih diberi kesempatan. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam menyertai salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada seleksi kali ini yaitu dengan memaparkan hasil tulisan esai yang bertemakan Kepemimpinan Wasatiyah Islam Majmu' Islam Milik Bersama, dengan judul Menjadi Wasati Itu Perlu Kecerdasan. Iya, jadi sependek pemahaman saya tentang Islam Wasatiyah yang sering atau biasa disebut sebagai Islam moderat, yang artinya adalah pertengahan. Wasatiyah artinya adalah pertengahan, di mana kondisi yang tidak mutlak atau juga tidak ekstrim. Maksudnya di sini posisi ini juga dikatakan sebagai posisi yang terukur dalam misalnya dalam hal-hal yang terkait dengan ilmu sosial, dalam ranah-ranah yang dipakai dalam bersifat yang sangat kondisional. Maksudnya wasatiyah ini adalah ajaran yang dibawa oleh Islam yang mengarah pada umatnya agar seimbang, adil, kuat, dan bermaslahat dalam menerapkan kepemimpinan atau Islam moderat ini. Jadi moderat ini memiliki sifat yang melekat pada umat Islam, karena memang ajaran Islam moderat ini dibawa oleh Islam. Maka istilah modernisasi Islam sejatinya itu adalah dengan ajaran Islam yang memiliki betul-betul dasar kuat dari Al-Quran, bersumber dari Al-Quran. Sempat saya melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya moderat itu adalah selalu menghindarkan perilaku-perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, artinya kecenderungan di ranah dimensi atau berada di jalan tengah, tidak juga berada di jalan, tidak berada pada arah kiri dan tidak juga berada pada arah kanan, dan memang betul-betul berada pada pertengahan. Makanya dari di awal itu Islam wasatiyah atau kepemimpinan wasatiyah itu benar-benar wasatiyah yang adil, yang memang betul-betul mempertimbangkan segala pertimbangan yang diambil. Nah, sebenarnya juga posisi moderat itu bisa berada pada posisi yang sangat relevan. Maksudnya mampu berpandangan sesuai dengan konteksnya. Maksudnya Islam moderat ini adalah wujud antara dua tarikan Islam yang ekstrem, yakni Islam kanan dan Islam kiri, seperti yang saya jelaskan tadi. Maksudnya Islam kanan tidak saling menyalahkan dan tidak menyalahkan atau membuat bilang diri yang paling benar, dan bersedia berdialog sehingga tercermin bahwa perbedaan itu benar-benar rahmat. Sebenarnya dalam ruang lingkup Indonesia, kepemimpinan wasatiyah itu benar-benar relevan berada di Indonesia, karena Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang demokrasi, yang biasa dikatakan sebagai demokrasi, karena model ekspresi dan pemahaman yang relevan dalam lingkup kenegaraan Indonesia ini. Artinya dalam tengahan dan moderat sebagai pemahaman Islam, ajaran Islam yang menggunakan 4 kaidah. Yang pertama itu santun, tidak radikal dan tidak keras. Kemudian yang kedua sukarela dan tidak memaksa. 3 itu toleran, dan keempat itu saling mencintai dan tidak saling bermusuhan. Kemudian sempat saya menyebutkan bahwasanya ada Islam yang terlalu ke kiri, memahami Islam terlalu ke kiri, dan ada juga Islam yang terlalu ke kanan. Maksud dari sini itu moderat itu merupakan titik tengah yang berada dalam rentang antara dua sisi ini.
antara dua sisi ekstrem kiri yang memahami Islam secara tekstual radikal, dan sisi kanan itu yang memahami Islam dalam konteks yang sangat lentur. Sempat dalam buku Hijrah Jangan Jauh-Jauh yang ditulis oleh Kalis Mardias itu mengatakan bahwa masyarakat itu memang perlu pengetahuan dasar tentang Islam, karena untuk mengetahui dasar-dasar tentang perilaku eksklusifnya atau ekstremisnya itu sangat penting dalam beragama, karena agar tidak asal menuduh seseorang sebagai pemeluk atau pemimpin agama yang radikal atau ekstrim. Jadi memang keberadaan Islam yang wasatiyah, kepemimpinan yang wasatiyah atau Islam yang moderat ini memang betul-betul berdiri berada di tengah-tengah antara pemikiran Islam sisi kiri dan pemikiran Islam sisi kanan, yang memang dia betul-betul berada pada titik tengah yang tidak membela sisi kiri dan juga tidak membela sisi kanan. Dan ya, nah, dampak yang ditimbulkan dari pilihan tersebut itu sangat luar biasa dalam perilaku manusia, karena akan menjadi landasan pemikiran seseorang dan cara berpikir seseorang, kemudian mempengaruhi perilaku. Jadi dalam kepemimpinan wasatiyah betul-betul memikirkan apa yang perlu dipertimbangkan dan keputusan apa yang perlu diambil, dan tetap berada dalam koridor di jalan tengah. Dilansir dari salah satu dosen Universitas UMM Al-Qura, Dr. Muhammad Ibrahim Kazim, beliau itu menjelaskan bahwa pemimpin harus dibekali dengan dua sifat utama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, menyatakan bahwa wahai ayahku, pekerjakan olehmu orang yang kuat lagi terpercaya. Maka dari itu dua sifat kunci yang harus dimiliki dalam kepemimpinan adalah kuat dan terpercaya. Kuat diartikan yang kompeten di bidangnya, sedangkan amin yang diartikan sebagai kerja-kerja ikhlas, terhindar dari sifat khianat, pamrih, dan lain-lain sebagainya. Menyinggung perihal ini, beliau lantas menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat dilihat dari 3 faktor juga, yakni kekuatan jabatan, kekuatan pribadi, dan kekuatan ilmu. Namun ini yang ketiga itu sangat kekuatannya adalah dari ketiga ini yang paling kuat kekuatannya itu adalah kekuatan ilmu. Sebab dengan kekuatan ilmu ini pasti akan dicapai, sementara jika hanya bertumpu pada kekuatan jabatan dan kepribadian maka akan tidak berarti apa-apa. Artinya bakal tidak bisa mempertimbangkan dalam hal mengambil suatu keputusan dalam sebuah kepemimpinan yang wasatiyah. Nah, itulah kenapa dalam menjadi atau menerapkan kepemimpinan yang wasatiyah itu memang betul-betul kita harus cerdas, harus mengetahui dari posisi jabatan, dari posisi mangku jabatan, dalam posisi diri sendiri, kepentingan umat, dan dalam memang menafsirkan antara posisi kiri dan kanan itu perlu memang betul-betul ada yang berada dalam posisi tengahnya, karena sering terjadi kali perdebatan, bahkan permusuhan terjadi antar sesama muslim. Jadi kepemimpinan wasatiyah memang betul-betul karena bersumber dari Al-Quran, dan memang Islam wasatiyah itu di bawah dari kepemimpinan Islam. Ya, mungkin itu Kak yang sempat saya presentasikan, saya jelaskan menurut sepemahaman saya mengenai Islam wasatiyah. Ketika ada kesalahan mohon dimaafkan Kak, ketika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan terima kasih sebelumnya Kak yang telah masih memberi kesempatan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.